Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Adi Nubaikisani dan di sini saya akan memaparkan hasil resum dari buku, yaitu bukunya apa? Ya, bukunya itu adalah Sejarah Islam yang Hilang karya dari Firas Al-Khatib. Nah, mungkin di sini teman-teman akan bertanya-tanya mengapa gitu kan, mengapa harus tahu tentang ini. Kebetulan dengan sejarah itu yang dinamakan secara etimologi itu yaitu sejarotun. Kenapa tidak histori ataupun yang lainnya? Yang pertama sejarah itu lebih ke yang namanya yaitu sejarotun itu yang artinya pohon. Dan yang namanya pohon itu adanya akar, adanya batang dan juga adanya buah ataupun bunga. Nah, begitupun sejarah. Sejarah itu lebih ke kenapa ke pohon ataupun sejaratun, karena yang dinamakan, sejaratun itu lebih ke bisa yang pertama akar berarti masa lalu, yang kedua batang masa sekarang, dan ada, bunga ataupun namanya teh, buah yaitu masa depan. Nah itu, jadi kenapa kita harus belajar sejarah itu, pertama kita harus refleksi dengan masa lalu supaya tidak, sama dengan masa lalu, dan yang kedua adanya masa sekarang yang sedang kita jalani, dan masa depan kita harus menjaga supaya tidak sama dengan masa lalu yang mungkin ada yang kelam gitu kan. Nah, oke, secara Islam tahulah teman-teman, Islam itu agama yang kita tahu. Oke, nah dan yang sekarang kita akan bahas itu resume dari buku ini adalah Sejarah Islam yang Hilang. Sejarah Islam yang Hilang karya Yasa Alkitab, mungkin tidak jauh dari yang dinamakan sejarah peradaban Islam ya secara terus-terusnya mungkin secara umum. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, tentang Masih Alkitab itu siapa sih gitu, Firas Alkitab itu siapa. Nah, yaitu adalah sejarah lulusan Universitas Chicago. Awalnya ia menulis artikel sejarah Islam di sebuah blog bernama Los Islamic History. Karena tulisannya populer dan dianggap mencerahkan, artikel tersebut dibukukan menjadi karya ini. Ya begitu, secara histori dia tuh memang pertama dari yang, pembuatan artikel, tapi ternyata bagus dan dibukukan, itu tahap-tahap. Dan mungkin gaya penulisan juga, secara unik, mudah dipahami, tetap menjaga akurasi kesejarahannya gitu kan. Dan ia menghindari glorifikasi berlebihan dan lebih menekankan pembelajaran dari sejarah, begitu. Nah mungkin itu sekilas ya dari siapa itu, Firas Al-Khatib itu gitu kan. Nah, buku ini lahir dari mana gitu kan, dari kegelisahan penulis terhadap dua fenomena. Yang pertama, banyaknya umat Islam bangga pada masa kejayaan, tetapi tidak paham proses sejarah. Nah, mungkin ini nanti kita akan bahas. Nah, yang kedua, sejarah Islam sering diceritakan parsial, baik oleh Barat maupun umat Islam sendiri, sehingga kehilangan konteks sebenarnya. Nah begitu. Jadi yang pertama, banyak Islam bangga pada masa kejayaan. Ya memang, kejayaan itu memang pada masa kejayaan itu gitu kan. Tapi padahal ada masa-masa terselubung yang mungkin teman-teman tidak tahu gitu kan. Nah, yang kedua sejarah Islam sering diceritakan parsial, baik orang barat maupun sendiri sehingga kehilangan konteks sebenarnya. Nah, mungkin itu secara diceritakannya sangat tidak mungkin berbeda dengan yang aslinya. Oke, dari firasat Alkitab juga berbicara jika umat Islam ingin kembali bangkit, mereka harus memahami sejarah mereka sendiri tanpa romantisme dan tanpa amnesia. Nah, begitu. Tanpa romantisme, jadi jangan terlalu kita terpaku. Malah kalau misalkan ingin bangkit kembali, ya kita kan misalkan ingin bangkit kembali ketika kita mendapat kesenangan, ya malas buat apa bangkit lagi, begitulah yang dimaksud dari piras Alkitab itu gitu kan. Jadi ketika kita mendapat sebuah kesalahan ataupun kegagalan itu bisanya indikasi untuk kita bangkit kembali. Nah lanjut, yang pertama itu yaitu tentang Arab sebelum Islam, Arab pra-Islam gitu kan. Nah, sebelum datangnya Islam, Arab adalah wilayah tandus yang dihuni suku-suku nomaden. Ya, masyarakatnya hidup
dalam sistem kabilah penuh konflik dan mempraktikkan penyembahan berhala. Tidak ada pemerintahan pusat, kota Mokkah menjadi pusat perdagangan sekaligus tempat Ka'bah. Namun masyarakatnya terjebak dalam jahiliyah. Nah, poin yang harus kita itu ambil kondisi politik yang kacau. Tadi yang dimaksud dengan kabilah-kabilah. Yang kedua, posisi Mekah yang sebagai pusat ekonomi dan spiritual. Nah, sangat spiritual sekali. Nah, mungkin kita ambil sampel yang bernama yaitu jahiliyah pada masa Arab Islam itu. Arab Islam sebelum masa jahiliyah itu bukan berarti yang namanya jahiliyah itu bukannya bodoh. Jahiliyah itu artinya bodoh. Secara saya yang tahu ya, dan memang ketika belum searching, jahiliyah itu bodoh dari bahasa Arab gitu kan ya. Nah, tapi dalam bodoh tersebut itu bukan berarti bodoh secara dia itu tidak tahu apa-apa, begitu. Kan mereka sudah berkabilah, terus lalu mereka sudah adanya perbudakan, terus ya banyak, masih banyak. Dan bodoh dari sini itu yaitu bodoh akan kita tahu. Misalkan begini, kita itu tahu bahwa perilaku ini jelek gitu kan. Terus kita tetap melakukannya. Nah, itu yang disebut bodoh dari masa zaman jahiliyah tersebut. Begitu. Dan kondisi-kondisi seperti itu, seperti kabilah-kabilah penuh konflik ya, adanya kabilah dengan egosentris pemilik-pemilik kabilah ingin saling saling menyerang gitu kan. Nah, dan ini sebagai pusat ekonomi dan spiritual memang sangat sangat nah mungkin itu di dalam buku Piras Alkitab itu ya secara dijelaskan. Nah, lanjut saja supaya cepat dan bisa menimbulkan gitu kan teman-teman bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa lebih rincinya gitu kan. Nah, yang kedua, pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah masyarakat yang keras. Beliau mengajarkan tauhid, persamaan derajat dan keadilan sosial. Perjuangan beliau tidak hanya menyebarkan agama, tapi juga membangun tatanan masyarakat baru di Madinah. Nah, ini bahasa Nabi Muhammad itu adanya pas Mekah dan Madinah kan, teman-teman tahu. Nah, pas Mekah itu lebih dia berdakwah, lebih menekankan kepada yang namanya akidah, tauhid. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Nah, karena melihat dari keadaan Mekah tersebut yang memang ya jahiliyah teh ya, jahiliyah yang disebut tadi jahiliyah gitu kan. Nah, namun ketika ke Madinah dia ketika hijrah dia itu memang ingin mendakwahkan lebih ke yang namanya sosial, terus ya sistem semuanya. Dan pada ketika dia di Madinah kan ada yang namanya Piagam Madinah. Nah, itu awal awal dari konstitusi yang mengatur hubungan antar agama. Nah, gitu. Yang isinya Piagam Madinah itu kan Eee, meskipun berbeda-beda keyakinan tersebut, ketika ada satu, keyakinan ataupun agama yang terganggu, agama lain atau keyakinan yang lain siap membantunya, begitu. Mungkin teman-teman, bisa tahu seperti, apa, kita itu kumpul banyakan dengan berbeda-beda, tapi dengan piagam itu perjanjian itu kita harus membantu satu yang berbeda itu ketika memiliki kesusahan. Begitu kalau berbicara piagam Madinah. Lanjut ke bab 3, lanjut saja supaya tidak terlalu lama. Bab 3 Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali adalah masa ekspansi besar-besaran. Wilayah Islam meluas ke Persia, Syam, Mesir, hingga Afrika Utara. Namun masa ini juga diwarnai konflik internal seperti pembunuhan Utsman dan perang Jamal. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Mungkin teman-teman tahu tentang pembunuhan Utsman. Oke. Perang Jamal teman-teman tahu. Oke. Pembunuhan Utsman, pertama pembunuhan Utsman sangat konflik internal ya. Di sana dibunuh Utsman itu dari buku yang sebelah yaitu Kebenaran yang Hilang karena karya para Buddha itu tentang Utsman itu dibunuh sampai karena dia sudah tidak relevan ataupun pengikut-pengikutnya ada yang pengikutnya yang memang tidak
tidak tidak mempercayai Utsman, sampai ketika pembunuhan Utsman itu mayatnya itu lebih ke, eee, tidak dimakamkan di makam Islam, malahan dimakamkan Yahudi dan mungkin dipindahkan setelah sekian-sekian. Nah begitu secara fakta-faktanya mungkin ya. Dan perang Jamal ya perang Jamal teman-teman tahu, perang Jamal itu, eee, perang di mana Ali, dan Aisyah itu perang naik unta. Nah itu suatu konflik internal. Baik, Ali bin Abi Thalib adalah simbol perjuangan moral di tengah perbuatan kekuasaan. Nah itu dalam halaman ke-38 dalam buku Qiraat Kitab ini, ya begitu. Dan jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah simbol perjuangan moral di tengah perbuatan kekuasaan itu. Sangat-sangat. Ali itu lebih ke membereskan membereskan apa banyak yang masalah yang telah terjadi begitu. Lanjut. Lanjut ke masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki turun-temurun, tetapi juga membawa ekspansi besar hingga Spanyol. Nah, Umayyah itu lebih ke turun-temurun, ya, secara monarki gitu kan. Eh, Misalkan bapak yang disebut turun-temurun itu teman-teman harus tahu, kalau misalkan bapak menurunkan jabatannya kepada anak, terus misalkan anak kepada anaknya juga, nanti begitu terus-terusan secara kekeluargaan. Mungkin, itu sangat-sangat, menurut kalau sekarang itu memang tidak tidak sama dengan yang harus gitu kan. Oke, begitu, tapi membawa ekspansi besar-besaran hingga Spanyol, Andalusia gitu kan, Cordoba gitu kan. Nah itu sangat-sangat besar sekali. Malahan ketika Abbasiyah menyerang kan dia kabelnya ke sana gitu kan. Nah Abbasiyah mendirikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Eh, Lahir tokoh besar-besar seperti Al-Kindi, terus Al-Farabi, dan juga Imam Syafi'i. Nah, mengapa gitu kan mendirikan Baghdad sebagai pusat ilmu? Nah, adanya yang teman-teman itu yaitu Bait Hikmah, ataupun mungkin ada yang berbicara tentang perpustakaan besar yang memang sangat, diinginkan oleh semua negara pada zaman dulu, pas zaman itunya gitu kan. Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah ilmu Yunani ke bahasa Arab. Nah begitu, karena sangat besar dampaknya Abbasiyah itu mengenai perkembangan ilmu, sedangkan ketika dia, eee, mengalami keruntuhan atau mengalami penurunan, dia kan masih aktif dalam pengembangan ilmunya, meskipun politik dia berhenti gitu kan, ketika dia dipegang oleh dinasti-dinasti kecil gitu kan. Nah, lanjut ke invasi Mongol dan Andalusia. Nah, invasi Mongol tahun 1258 menghancurkan Baghdad, membunuh ribuan ulama. Nah, ini kan yang barusan saya ceritakan. Tetapi akhirnya sebagian Mongol masuk Islam. Sementara itu, Andalusia menjadi pusat ilmu seni di Eropa, namun runtuh akibat perpecahan internal dan serangan Reconquista. Nah, ini sangat konteks ya yang saya tadi bilang, menghancurkan Baghdad, ya menghancurkan Abbasiyah, bukan menghancurkan tapi lebih ke, menggeser lah gitu kan. Nah, tapi tetap Abbasiyah itu tetap, terus-terusan dalam bidang keilmuan politik, ya hancur oleh Baghdad ini. Eee, dari halaman ini kita berbicara ketika Eropa gelap gulita, Cordoba bersinar terang. Nah begitu kan, Eropa gelap gulita, nah ini yang disebut, eee, pemegang Abbasiyah itu sebagai golden age begitu, gitu kan. Nah ini nanti beralihan ketika, Eropa terang, ya kita dark age gitu kan. Nah baik, lanjut ke kebangkitan Ottoman, Islam di India dan hubungan dengan Eropa. Oke, Ottoman menaklukkan Konstantinopel pada 1453, menjadikannya Istanbul. Ottoman itu Turki Utsmani gitu kan teman-teman, yang memang nanti bakal akan adanya, dia itu sangat-sangat, berpengaruh gitu kan, berpengaruh dalam perkembangan Islam itu gitu kan. Dan adanya Mughal di India menghasilkan perpaduan budaya Hindu Islam, membangun Taj Mahal. Nah,
Yang di India mungkin teman-teman tahu Taj Mahal, yaitu Mughal yang memang, ikut serta andil dengan, eee, perkembangan Islam di dunia. Hubungan dengan Eropa tidak selalu konflik, terjadi pertukaran ilmu dan teknologi. Nah ini yang harus teman-teman tahu, ketika Eropa tidak selalu konflik, mengapa? Karena pertukaran ilmu dan teknologi. Dulu ketika seorang filsuf-filsuf berpindah dari Eropa ke, ke timur, ya terus-terusan berpindah, bertukaran, dan akhirnya bisa memajukan gitu kan. Nah, begitu pertukaran-pertukaran tidak adanya konflik. Lanjut ke selanjutnya yaitu penjajahan runtuhnya Khalifah dunia Islam modern. Nah, di sini kolonial Barat menguasai dunia Islam pada abad 18-19 membawa eksploitasi ekonomi. Khalifah Utsmani dibubarkan. Nah, Turki Utsmani yang tadi Ottoman dibubarkan 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, menghancurkan Turki Utsmani. Dunia Islam modern menghadapi tantangan global, namun juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan intelektual. Dan nanti kan kita akan berbicara kebangkitan lagi, itu kan Renaissance gitu kan. Namun juga menunjukkan, nah ya begitu. Pada zaman itu, pada abad 18-19 emang diserang eh, dunia Islam itu oleh eh, kolonialisme Barat tadi. Karena mungkin dia mencukupi untuk menyerang dan dia itu menginginkan ilmu-ilmu kayak gitu kan. Ilmu-ilmu yang memang sangat eh, tajam sampai ada yang bilang mereka itu memperebutkan bait hikmah gitu kan. Nah, begitu. Nah, mungkin secara dan nanti sampai nyampainya kebangkitan kembali kemana intelektual, intelektual kembali, ya memang sampai sini gitu kan. Nah, eh, kita tetap harus eh, melihat dari yang tadi. Ketika kita mau bangkit, kita harus mengetahui sejarahnya gitu kan. Ada 3 pesan utama dari buku ini. Pertama, Islam bukan hanya politik, tetapi peradaban yang dibangun oleh ilmu, seni, dan moral. Yang kedua, sejarah itu kompleks, kejayaan dan kemudahan selalu silih berganti. Nah, begitu. Dinamika itu sering berganti. Yang ketiga, pendidikan sejarah adalah kunci agar umat Islam tidak terjebak propaganda. Tidak diam di situ, sejarah dengan pendidikan sejarah kita akan bangkit gitu kan, harus akan bangkit. Nah, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan Islam tidak bisa hanya dengan mengulang slogan masa lalu. Kita memerlukan kesadaran sejarah, ilmu, dan kerja keras. Ketika kita berbicara, umat Islam tidak butuh mimpi kejayaan, tapi kesadaran dan kerja keras. Mungkin segitu saja dari resume. Mungkin cukup lama ya, ini juga resume dari Piras Alkitab, sejarah Islam yang hilang. Mungkin sudah mencukupi teman-teman secara gamblang bayangan-bayangan dari bab per bab yang ada 11 bab ini gitu kan. Kalau terlalu lama mungkin waktunya juga tidak mencukupi. Oke, mungkin mohon maaf dari saya bila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.